Jadi upacara Cautu, upacara pelimpahan jasa, Mahawihara Dhammakirti Palembang. Kadang-kadang orang yang ada pakai Pulian tadi, ada yang pakai Cautu. Jadi suka-suka, tapi intinya adalah ini. Ulambana itu ada cerita yang sangat menarik, yang sangat populer. Siapa yang diantara bapak-bapak, ibu-ibu, para romo, pendeta, ibu pendeta, yang pernah nonton film tentang yang Arya Mogalana? Itu namanya Mogalana ini Mulian. Mulian. Coba bisa pakai itu. Mogalana bahasa Mandarinnya apa? Judulnya Mulian Ciumu. Mogalana menolong ibunya. Mungkin banyak sudah tahu lah ya. Jadi Mogalana ini yang Arya Biksu, Biku Mogalana ini adalah salah satu murid Sang Buddha, termasuk top 10 ya. 10 murid utama Sang Buddha yang salah satu ini yang paling sakti. Kalau jalan di atas air, tembus dinding, terus dia bisa nampak dia di sini, terus dia bisa ketemu Buddha di Ratna Kilo, Buddha lagi ngajar dia ke sana, tapi jasadnya tetap di sini. Dia pergi dengari gurunya khotbah. Mogalani salah satu murid yang sangat sakti, yang punya bidya yang sangat kuat. Suatu saat mamanya sudah meninggal. Suatu saat dia rindu, dia pengen tahu mamanya ini kira-kira terlahir di mana. Dia mulai dari alam bumi, kira-kira ya. Terus dia cek lagi di alam atas, alam dewa 1, 2, 3, nggak ketemu. Sampai situ nggak ketemu, dia pikir nggak mungkin lagi. Turun dia ke bawah, ke alam rendah. Nah, ternyata mamanya di alam neraka. Kira-kira seperti ini foto mamanya dengan perut yang buncit, badan yang kurus, tinggal tulang, berteriak-teriak kepanasan, kelaparan, kesakitan, kehausan, kelaparan. Mogalana, yang Arya Mogalana, dengan kekuatan abidianya, kesaktiannya, dia ciptakan air. Dia kasih minum. Nggak bisa minum. Diceritakan lubang mulutnya seperti lubang jarum gitu. Jarum jahit. Jadi dia coba tetesin air. Begitu air tetes di lidah itu, langsung mendidih. Saking panasnya, uap panas yang dari perut yang keluar itu. Kemudian dia ciptakan nasi. Dia coba masukin butiran nasi ke mulut mamanya. Apa yang terjadi? Begitu masuk, nasinya jadi arem. Saking panasnya udara dari dalam perut mamanya ini. Tentu dia lihat ini, dia sangat sedih. Dia langsung turun ke bumi, ke tempat dia. Dia nemuin gurunya, Pak Sang Buddha. Dia ceritakan, dia mohon petunjuk. Ya. Kemudian Buddha berceritakan bahwa mama kamu ini pada kehidupan yang lampau banyak sekali berbuat yang sangat tidak wajib. Tumpukan-tumpukan tindakan yang tidak baik itu akhirnya mengakibatkan mamanya terlahir di alam rendah. Lalu tentu sebagai anak yang Arya Mogalana mohon petunjuk dari Buddha bagaimana dapat membebaskan mamanya dari alam yang sangat menderita ini. Buddha langsung kasih petunjuk, Mogalana ini harus berbuat kebajikan, mempersembahkan kebajikan kepada para mereka yang telah mencapai kesucian. Nah, siapa itu? Tentu Sang Buddha sendiri dong. Iya nggak? Salah satu Sang Buddha. Kemudian siapa lagi? Teman-teman seperguruannya yang telah mencapai kesucian. Dia berdana, makanan, jubah, dan sebagainya. Kemudian dia minta Buddha kumpulin murid-muridnya.
mereka buat pawai upacara, mereka bacakan sutra, kemudian melimpahkan jasanya ke alam rendah, ke alam neraka tersebut. Tidak hanya kepada mamanya itu. Ya kalau Buddha itu kan tentu perspektifnya beda dong. Tidak mungkin dia buat sesuatu hanya untuk satu orang. Dia tentu global, universal. Tentu dikirim doa itu, pelimpahan jasa itu kepada semua penghuni alam neraka. Maka dikatakan banyak sekali penghuni alam tersebut yang berhasil terakhir di alam yang lebih baik. Itulah intinya dari cerita itu. Sebenarnya Anda bisa search di YouTube di mana banyak macam-macam video. Nah sekarang di Theravada, di Sutta, ada nggak cerita-cerita ini? Tidak diketemukan. Jadi cerita tentang Moggallana ini hanya ditemukan dalam cerita Mahayana. Ya, di Theravada nggak ada. Di Theravada ada satu, tapi bukan Moggallana. Tentang yang Arya Sariputta. Sama. Nah, Sariputta ini sama Moggallana seperguruan, dekat dia. Sangat dekat. Dan Sariputta ini sangat tahu bahwa Moggallana ini memang sangat sakti. Mereka dua orang ini cocok. Nah, Moggallana juga pernah cari mamanya. Itu kalau kalian mau cari lebih banyak, ada di Tirokuda Sutta. Tentang cerita Sariputta ini. Kamu saat aja di itu langsung keluar cerita tentang Sariputta ini. Dia juga, mamanya juga terlahir di alam rendah. Tapi versi ceritanya enggak seseru di Mahayana. Mahayana kan di Tiongkok. Tiongkok paling pintar buat cerita. Ya enggak? Apalagi di Tiongkok memang ada Taoisme. Ya, upacara itu dibuat macam-macam jadi rame. Jadi kalau bulan 7 Anda ke Asia, ke Malaysia, ke Singapura, itu sebulan penuh tuh banyak upacara di kelenteng-kelenteng, di Tauco dan sebagainya. Ya, di kelenteng terutama. Di Pali teks itu lebih dikenal dengan Patidana. Kalau di Mahayana, Chautu atau Mulian tadi. Ya, ini menarik. Ini ada pembahasan di Sutta Palinya. Pertanyaannya, siapa yang bisa menerima Patidana? Satu, yang terakhir di alam peta, hantu kelaparan. Dan yang punya hubungan karma dengan sila pelaku. Artinya apa? Misalnya Anda ikut upacara ulamana di Mahawihara Dhammakirti. Anda daftarkan nama bapak kalian, ibu, bapak kalian, kungkung bopo, selesai kan daftar kan? Terus pada hari H, Dhammakirti hari apa ya? Tanggal berapa? 21. Tapi pada hari H, Anda nggak datang. Aku kan sudah sumpah, nggak perlu hadir. Kehadiran Anda sebagai anak, sebagai cucu, sangat penting. Ini Sutta yang ngomong loh. Jadi kalau Anda punya hubungan, Anda harus datang. Kan dari pagi sampai sore, sampai malam. Tapi paling tidak sembayanglah di altarnya. Terus ikut yang paling malam. Seru yang paling malam tuh. Kalau Anda punya kesaktian atau kemajuan meditasi, bisa lihat tuh. Banyak sekali makhluk rendah yang berdatangan. Dasar sutanya ada. Tadi sudah disebut. Tirokota Sutta. Bagian Kudaka Nikaya. Jadi kalau kita ngomong ada kaitan dengan agama Buddha. Lihat sutanya, sutranya mana? Ada semua. Jadi tidak asbun, tidak istilahnya apa? Omong-omong deh, omong-omong deh. Makhluk hidup bisa terima dah. Kalau kita punya orang tua, leluhur kita, ternyata terakhir sebagai manusia. Mungkin dia datang ke waktu upacara. Kalian nggak tahu kan? Kecuali Anda bisa ada kesaktian. Oh ini dulu kakek aku ini. Jadi kalau dia sudah lahir sebagai manusia, binatang bisa nggak? Nggak bisa. Kalau apalagi dia terakhir sebagai binatang. Ya tinggal jalanin aja karmanya. Selesai itu lihat
Lahir di mana dia? Di sini Suta ini dijelaskan, apakah semua makhluk meninggal bisa menerima patidana? Tidak semua, kalau menurut Suta ini. Hanya mereka yang kondisinya memungkinkan, seperti di alam. Tapi kalau di tradisi, dia tak kata lihat Suta ini. Oh ya semayang. Semayang wong tua. Sekarang pertanyaan yang paling mendasar. Sering juga muncul dari umat. Orang tua kita sudah terlahir di alam misalnya Sukawati. Bahagia di situ. Apakah kita perlu masih semayangin, doain? Menurut Anda? Tetap perlu. Itu kan tidak bisa terawang kan? Karena apa? Nanti kita. Karena apa? Kalau kita berbuat kebajikan, kita dapat tak? Ya balik ke kita dong. Pahalanya, punyanya. Oke ya, kita anggap cukup ya pembahasan melalui maupun suta tentang patidana. Kita lihat, menurut saya kita hanya hubungan kita sebagai anak dengan orang tua, paling penting orang tua dulu ya, dan juga leluhur, kajiannya seperti apa? Di Buddhis. Berbakti kepada orang tua memiliki dua dimensi waktu. Satu, saat mereka masih hidup. Dua, saat mereka sudah meninggal. Pandangan Buddhis tentang berbakti kepada orang tua. Ada sutanya enggak? Pangsang Buddha pernah membahas ini enggak? Kita lihat. Di Sigalowada Sutta. Di ayat 34 itu dikatakan, kalau kamu mau sembahyang orang tua ngadep ke timur, tancap hio. Ibu dan ayah adalah arah timur. Tugas kita sebagai anak apa? Merawat orang tua. Tentu semasa mereka masih hidup. Dua, melakukan kewajiban sebagai anak yang berbakti. Satu dua ini mirip-mirip lah ya kewajiban. Sakit ajak ke dokter, nebus obat, dan sebagainya. Ulang tahun dirayain dan sebagainya. Saya tuh kalau waktu pemberkatan lucu. Saya sering tanya sama pengantin-pengantin itu. Kalian berdua ini sudah pernah berapa kali paikui namaskara kepada orang tua? Hampir 80% tidak pernah namaskara sama orang tua. Hebat dah? Hebat kan? Kemajuan zaman itu akibatnya. Aku tanya lagi, saat kapan yang paling tepat untuk paikui namaskara kepada orang tua? Sincia. Kadang-kadang nggak bisa jawab. Kadang-kadang cewek yang paling lebih pintar. Sincia. Oke, kapan lagi? Ulang tahun siapa? Mama, paikui. Ulang tahun papa, paikui. Terus kapan lagi? Ulang tahun perkawinan mereka, paikui. 4 momen. Aku ceritain sama mereka. Kamu belum pernah paikui ya, ingat ya. Nanti kalau punya anak, laporan dulu sama aku. Kemudian setiap Cynthia, anak itu kalau sudah dewasa, sudah ngerti lah ya. Mereka jangan kasih angpau dulu Cynthia-nya. Paikui dulu. Sudah paikui, baru kasih angpau. Saya tantang mereka, kamu praktekkan, buktikan. Anak kamu nanti, percayalah, akan lebih menghormati, akan lebih menyayangi orang tuanya. Anak saya dua-duanya sampai sekarang loh. Kalau Cynthia pasti paikui. Kita selalu kumpul. Ya karena dua-duanya sudah kerja, saya nggak kasih angka lagi. Ya kalau dia kasih saya terimalah. Nah tapi anak-anak sekarang banyak nggak ngerti tentang ini. Nah, oke. Ini penting juga ya. Ini anak-anak muda sekarang banyak yang nggak ngerti ini. Mereka merasa tidak punya kewajiban untuk menjaga nama baik papa mamanya. Papa mamanya setengah mati berusaha, berhasil.
Dia begitu dikasih kepercayaan pegang usahanya, dia berjudi. Bukannya menjaga, sudah judi pinjam onjol. Perusahaan papa roboh. Ada berapa orang seperti itu? Padahal Buddha sudah ngatain tuh. Nah ini. Menjaga warisan. Ini belum bagi warisan lagi ribut. Kakak beradik. Orang tua belum dikremasi, belum dikubur, di rumah duka sudah ributan. Kau yang pegang akta-akta papa kalau. Itu harus dibagi. Dikeluarkan nanti. Nah, cocok ya. Makanya jangan warisin banyak harta. Kasihkan biara be. Kasihkan ilmu aja. Nah yang terakhir ini kata kunci. Nih, bukan aku yang ngomong loh, Buddha loh. Melakukan patidana bagi orang tua kita yang telah meninggal dunia. Jadi bagi kalian, orang tua salah satu atau dua-dua sudah meninggal, kalian masih punya waktu. Tentu ada pertanyaan, kapan patidana yang terbaik untuk orang tua selain ulamana? Kalau baca tiap hari, tapi mungkin enggak. Setahun sekali bela gak lupa. Ketika hari besar agama, persembahkan pelita kepada papa mama yang sudah meninggal. Itu salah satu juga patidana. Benar nggak? Banyak cara kok. Tidak harus tunggu ulamana setahun sekali. Teringat saat tanggal dia meninggal. Kewihara, persembahkan dana, buah-buahan, pelimpahin jasa kepada papa mama kalian. Itu salah satu cara. Banyak cara kok. Hari ulang tahunnya, hari kematiannya, ke panti jompo, kasih dana, sama. Selesai lakukan kebajikan, limpahkan jasa kepada orang tua. Bisa, banyak cara. Ketemu sangga, kasih dana, setelah itu limpahkan jasa kepada orang tua kita yang sudah meninggal, sama juga. Artinya apa? Anda sudah melakukan di Sutta Anutara Nikaya, ada disebutkan, kamu kalau pikul orang tua di pundak seumur hidup, kamu masih belum bisa melunaskan, membayar lunas jasa kebajikan kedua orang tua kalian. Saya pernah lihat, baca di mana syairnya. Kalau kamu sanggup pikul kiri kanan papa mama kalian, mendaki Gunung Semeru sampai di atas, itu belum cukup. Tapi, ini luar biasa ini. Tapi, ada cara yang sangat jitu, sangat tepat untuk membalas kebajikan orang tua semasa mereka masih hidup. Ini, apa itu? Ini di dalam Anutara Nikaya ya. Siapapun yang membangkitkan, mengendapkan, dan memantapkan keyakinan dalam diri ibu dan ayahnya yang tidak memiliki keyakinan. Membangkitkan, mengendapkan, memantapkan kebajikan dalam diri ibu dan ayahnya yang tidak tekun dalam kebajikan. Ini benar-benar perhatikan ya, bagi Anda yang masih punya ibu, mama, dan papa yang masih lengkap. Membangkitkan, mengendapkan, dan memantapkan kemurahan hati dalam diri ibu dan ayahnya yang kikir. Membangkitkan, mengendapkan, memantapkan pengetahuan panjang dalam diri ibu dan ayahnya yang penuh salah pengertian. Dengan demikian, berarti dia dapat membayar dan membalas kebajikan ibu dan ayahnya. Ini hebatnya Buddha ya. Dia tidak hanya ngomong, kamu tak cukup sebagai anak untuk kalau mikul gitu. Tapi Buddha kasih ada caranya. Ya ini. Seperti ini, hidup adalah penderitaan. Buddha kasih tahu, penderitaan bisa dihilangkan. Sudah selesai, Bang. Caranya menyelesaikan ini. 8
jalan utama. Sama dengan ini. Bisa ngerti tidak ini kira-kira seperti apa? Misalnya gini, punya orang tua papa atau mama, suka apa judi, suka jimciu. Anda sebagai anak berhasil menasihati, mengajak, ngomong, merubah attitude buruknya dari seorang peminum, stop minum. Dari seorang perokok, stop perokok. Dari seorang penjudi, stop berjudi. Dari seorang sering melanggar asusila menjadi baik. Wih, perfect Anda. Saya cerita sedikit pengalaman. Bukan untuk berbangga ya, menyombongkan diri. Tak. Aku cerita apa adanya dengan, karena ini pengalaman penting. Mama saya itu, waktu papa saya pilot usaha bisnisnya, dia meninggalkan utang. Kacau lah papa aku ini. Punya will. Will itu tahu ya. Punya istri kedua. Itu awal dari petaka. Punya istri kedua, sering ribut, rumah tangga, bisnis tak terurus, rubuh. Punya utang. Mama saya teruskan ketemu toko ini, baterai habis kayaknya. Toko pun digadaikan. Terus mama saya bicara sama orang yang digadaikan, kita akan angsur. Mama saya buka warung kopi. Tiap pagi jam 4, jam 3 sudah bangun. Dia hidupin 3 anak, saya paling besar. Nah, mama saya ini kan orang mau hemat. Jadi di pasar kan kita nih, dia sering beli ayam, anak ayam yang kecil. Anak ayam ini kalau sudah besar dipotong, makan rame-rame. Saking hematnya. Saya tuh sering, sebagai anak laki-laki yang paling besar, sini, potongin, mbak pisau, gorokin lehernya, ayam itu. Saya kan nggak ngerti apa-apa kan, taunya nurut ya kan, gorok. Kadang-kadang, ini sudah nggak tajam pisaunya, asal. Setelah aku ngerti agama, mulai kuliah agama Buddha, aktif di wihara, saya coba kasih tahu pengertian sama mama. Ma, gak usah lagi lama piara-piara ayam. Kalau pengen makan ayam, sudahlah. Di pasar 16 tuh beli be. Kalau sekarang belum ada orang jual ayam yang sudah dipotong tuh nggak ada. Di pasar 16, beli aja ayam yang sudah dipotong, yang sudah tersedia di pasar. Nurut dia. Nurut. Kemudian apa lagi? Inilah hebatnya mama-mama ya. Ya, mungkin itu hebatnya mama. Walaupun papaku sudah mengkhianati, mamaku masih sayang. Papaku ini kan ikut istri muda di Jakarta. Tahu tidak? Kalau sakit balik masih diurus. Terakhir mati pun aku yang ke Jakarta. Sakit, tarik ke Palembang, akhirnya meninggal di Palembang. Dikuburin. Nah mama aku masih semayang. Mama kalau semayang dulu masih pakai ayam, babi. Aku kasih pengertian juga. Ma, kalau baca, gak usah lama pakai babi, daging-daging, beli nasi cap itu vegetarian. Nurut. Ya kenapa? Saya sudah mulai ajak ke wihara, sudah mulai ikut Udita Buddhis dia. Itu penting. Berarti saya lakukan ini belum baca ini loh. Belum terbaca ini. Setelah terbaca ini, berarti benar ya aku yang aku lakukan itu. Nah, bagi Anda yang masih punya papa mama lengkap, Anda masih punya waktu. Ya. Oke. Hampir 10.30. Ini saya kutip dari Master Jadian. Ini sangat populer. Di dunia ini ada 2 hal yang tidak bisa ditunda. Pertama, berbakti. Kedua, berbuat kebajikan.
Berbakti di sini artinya kepada kedua orang tua. Kadang-kadang kalau kita lihat di rumah duka ya, kita lihat orang tuh nangisnya bukan main ketika orang tua yang meninggal. Kadang-kadang aku nih, nggak boleh juga ya, kadang-kadang aku pikir, dia ini nangisnya nih apa tidak ya? Apakah waktu hidupnya dia sudah banyak berbuat? Kalau Anda hanya waktu meninggal, nangis-nangis orang tua, tapi padahal semasa hidupnya orang tua kamu, orang tuanya itu ya, sering dimarah-marahin. Kebalikannya apa ya? 做好看没 namanya, 做好夸, dia mau, dia lah itu. Aku karena kecilnya sering bergaul sama Hokkien, jadi Hokkien Hua aku tuh tambok-tambok lah. Aku paling ingat, aku ini nakal serius. Jadi teman aku ini baik, aku sering main sama dia. Neneknya juga sayang, dia sering marah aku. Ahiu, si Kinam, cai siu dia. Kau ajak aku punya cucu jalan terus, kayak main terus. Nakal aku, serius sangat nakal. Sering dirotan, kapok-kapok. Mamaku karena tekanan sama papa, ya akhirnya pelampiasannya ke anak. Gampangnya aku kena rotan. Pak Yuliana belum pernah ya kena rotannya. Sayang wong tuanya. Aku serius loh, rotan. Papaku tak pernah gebuk. Nah, itu bedanya. Itu lain kali ya kita cerita lagi ya. Terakhir ini, siapa yang bisa baca? Ayo. Bacanya dari kanan. Bacain. Pusa Pao Yu. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Bodhisattva. Kalau kita berbicara Mahayana, pasti Bodhisattvanya banyak nih. Benar nggak? Guan Yin, Di Chang Wang, Pu Xian, Wen Su, apalagi? Chai Sen segala. Tapi kalau di Theravada jarang ada Bodhisattva. Ya, oke, mungkin cukup ya.